warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Astri. Yang kedua Lisa Heprianti, yang ketiga Lilis Setiawati. Kami dari Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Patah Palembang dengan mata kuliah teori-teori kepemimpinan. Kali ini kami akan membahas konsep dasar kepemimpinan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kasinyo Harto MAG, yang kedua Dr. Muhammad Isnaini MPD. Di sini kami akan membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Materi yang pertama yang akan saya bahas tentang filosofi kepemimpinan. Filosofi kepemimpinan adalah pernyataan atau pemikiran yang memandu bagaimana seseorang akan memimpin. Filosofi kepemimpinan ini mengacu pada keyakinan, prinsip, dan sentimen individu yang mereka gunakan untuk memimpin. Filosofi kepemimpinan ini akan ditentukan oleh karakter dan keyakinan seseorang. Adapun pentingnya filosofi kepemimpinan yaitu yang pertama, mendefinisikan sebuah karakter. Maksudnya di sini memiliki filosofi kepemimpinan pribadi yang akan membantu memahami sebuah karakter seseorang. Sangat penting karena karakter mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Yang kedua, memberikan konsistensi. Maksudnya di sini jika seseorang memiliki filosofi kepemimpinan akan lebih cenderung konsisten dengan tindakan atau perilaku. Yang ketiga, memupuk kolaborasi. Maksudnya di sini jenis filosofi ini juga membantu mendorong kolaborasi yang bermakna dengan sesama tim. Nah, ada 4 komponen kunci filosofi kepemimpinan seseorang, yakni yang pertama, teori. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang pemimpin mendefinisikan kepemimpinan. Dan yang kedua, sikap. Nah, sikap ini mengacu pada perasaan seseorang pemimpin tentang pendekatan kepemimpinannya. Nah, yang ketiga, asas-asas kepanduan. Asas-asas kepanduan ini merujuk pada keyakinan dan nilai-nilai pribadi seseorang. Nah, maksudnya di sini seorang pemimpin akan dipertimbangkan ketika memimpin orang lain. Nah, yang terakhir yang keempat, perilaku seorang pemimpin yang mengacu pada cara pemimpin berperilaku untuk pada akhirnya mencapai hasil yang menguntungkan. Pada akhirnya, filosofi kepemimpinan ialah bagaimana menentukan suatu cara atau metode kepemimpinan yang diinginkan oleh seseorang pemimpin. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa filosofi kepemimpinan ini melibatkan nilai-nilai, moral, dan prinsip tertentu yang dimasukkan oleh para pemimpin ke dalam cara mereka memimpin orang-orang dan organisasi yang mereka pimpin. Baik, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Lisa Heprianti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Astri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Yang pertama ialah pengertian kepemimpinan. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, ataupun mempengaruhi. Pemimpin bukan sekedar memerintah saja. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Pemimpin atau leader merupakan orang yang mempunyai bawahan atau orang yang mengendalikan jalannya organisasi. Pemimpin adalah subjek atau
pelaku unsur-unsur yang terdapat dalam kepemimpinan, yaitu adanya kekuasaan, pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab utama bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Kepemimpinan adalah seseorang yang memimpin suatu organisasi yang memiliki kemampuan meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah kepemimpinannya. Sebagai suatu tim yang untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan, seorang pemimpin itu adalah berfungsi untuk memastikan seluruh tugas dan kewajiban dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Seseorang yang secara resmi diangkat menjadi kepala suatu grup yang bisa saja ia berfungsi atau mungkin tidak berfungsi sebagai pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang unik dan tidak bisa diwariskan secara otomatis, tetapi seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi-situasi yang berbeda. Nah, kepemimpinan adalah seseorang yang memimpin suatu kelompok, lembaga, instansi, dan sebagainya untuk dapat mengarahkan, mempengaruhi, membina, mengatur, serta memerintah orang-orang yang menjadi bawahannya agar dapat mewujudkan keinginannya yang tentunya bertujuan untuk dapat mencapai tujuan bersama di suatu tempat yang dipimpinnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma kepemimpinan. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Nah, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Seorang pemimpin yang memilih paradigma lama di era disrupsi kemungkinan besar akan gagal. Nah, paradigma kepemimpinan di sini adalah bagian dari pola pikir yang mewakili cara berpikir, mempersepsikan, mempelajari, meneliti, dan memahami kepemimpinan secara fundamental ataupun mendasar. Nah, paradigma kepemimpinan itu haruslah paling sedikit mampu untuk memimpin para bawahan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga mampu untuk menangani hubungan antar karyawan, mempunyai interaksi antar personal yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Orang yang mendapat jabatan sebagai seorang pemimpin, selain memimpin, ia juga dituntut untuk harus memperhatikan, memahami, serta mencari suatu solusi dari sebuah permasalahan yang ada, baik itu di tempat yang sedang dipimpinnya, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, dan juga harus diperhatikan agar dapat tercapainya tujuan yang diharapkan di tempat yang dipimpinnya. Adapun beberapa sifat yang berguna bagi pemimpin yang tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ada 5 sifat di sini. Yang pertama ialah keinginan untuk menerima tanggung jawab, kemampuan untuk bisa perspektif. Yang ketiga, kemampuan untuk bersikap objektif. Yang keempat, kemampuan untuk menentukan prioritas. Dan yang kelima, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, jadi untuk dapat memimpin dengan baik dan tentunya bijaksana, maka seorang pemimpin juga perlu memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang telah dijelaskan tadi. Karena apabila pemimpin telah mempunyai kemampuan-kemampuan tersebut, maka seorang pemimpin akan tidak begitu sulit untuk memimpin. Konsep kepemimpinan yang efektif adalah merupakan proses-proses yang harus dilalui oleh seorang pemimpin dalam rangka bekerja sama dengan orang-orang atau organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga yang dipimpinnya dengan baik. Seorang pemimpin yang tidak berhasil dalam kepemimpinannya tentunya akan berdampak buruk bagi orang yang dipimpinnya dan organisasi yang dipimpinnya. Menurut Barbara Brown, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di antaranya adalah yang pertama adalah kompetensi visualizing. Artinya,
Kompetensi atau kompetensi visualizing adalah merupakan gambaran tentang apa yang hendak dicapai dan kapan hal tersebut akan dicapai. Yang kedua adalah kompetensi futuristic thinking, adalah merupakan kompetensi yang memikirkan posisi bisnis pada saat ini dan posisi yang akan datang. Yang ketiga adalah kompetensi sowing foresight, merupakan perencanaan yang dapat memperkirakan masa depan. Yang keempat adalah proactive planning, merupakan penetapan sasaran dan strategi spesifik untuk mencapai sasaran, mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat menanggulangi rintangan itu. Yang ketiga, creative thinking, berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan mempertimbangkan isu, peluang, dan masalah. Yang keenam, talking rise, berani mengambil resiko dan menganggap kegagalan sebagai peluang, bukan sebuah kemunduran. Yang ketujuh, proses alignment, mengetahui bagaimana menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi, dapat menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen dalam organisasi yang dipimpinnya. 8. Collating building, menyadari bahwa dalam organisasi sasaran dirinya harus menciptakan hubungan yang harmonis ke dalam dan keluar organisasi. Yang ke-9, continuous learning, mampu teratur mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan lain di dalam dan di luar organisasi tentunya. Yang ke-10, embracing change, mengetahui perubahan penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Itu adalah 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Barbara Brown tahun 2003. Kepemimpinan dalam sektor publik. Kepemimpinan dalam sektor publik adalah merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain dengan penuh pengertian, keyakinan, mengikuti diri kita dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tentunya seorang pemimpin di sektor publik harus punya kemampuan human relation yang baik untuk dapat melakukan komunikasi, dapat melakukan motivasi, sehingga seseorang atau kelompok orang dalam sebuah masyarakat itu terpengaruh dengan rencana yang akan kita lakukan. Dalam kepemimpinan kita tidak memerlukan orang yang memiliki keahlian khusus, tapi kita membutuhkan orang yang mampu merangkai dari keahlian banyak orang, dan dia, pemimpin tersebut, dapat melakukan perintahnya untuk dikerjakan oleh orang yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. Kepemimpinan dalam sektor publik adalah seseorang yang mampu tentunya mengkonstruksikan kemampuan banyak orang untuk mendukungnya, memimpin dalam lingkungan organisasinya dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan harapan semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Pada sektor publik, fokus kepemimpinan utamanya adalah kepemimpinan bagaimana memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Sehingga karena konsepnya pada pelayanan keluaran yang didapat adalah pelayanan sebagai jasa dan seni. Dalam bentuk jasa, seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang meliputi komoditi yang diperjualbelikan di pasar, layanan publik dengan tarif semurah mungkin dan dapat diprivatisasikan. Dan layanan yang tidak dapat diprivatisasikan adalah layanan masyarakat atau no price tentunya, seperti akta kelahiran, KTP, lisensi, dan perizinan. Sedangkan pelayanan sebagai seni merupakan upaya penyelenggaraan pelayanan antara pimpinan organisasi dan karyawan untuk mengefektifkan aktivitas pelayanan sesuai kondisi dan situasi dalam organisasi tersebut atau situasi dan kondisi di luar organisasi, yaitu orang-orang atau masyarakat yang dilayaninya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin publik agar dapat mengatasi setiap persoalan yang terjadi akibat perubahan dari munculnya era globalisasi yang dipercepat oleh revolusi teknologi. Dalam Bernanus tahun 2001 ada 4 kunci kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin publik, adalah antara lain 1.
memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dengan manajer dan pegawai lain dalam organisasi. Yang kedua, memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi tepat atas segala ancaman dan peluang. Yang ketiga, memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi, prosedur, produk, dan jasa. Yang keempat, memiliki dan mengembangkan ceruk untuk mengantisipasi masa depan. Berdasarkan penjelasan di atas, tentunya kepemimpinan publik itu bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kapasitas melakukan perintah, dapat mengambil tindakan dan memiliki komitmen dalam lingkungan kerja. Dalam sektor publik, seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kemampuan saat melakukan adaptasi terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya adalah setiap permasalahan yang berkembang. Seorang pemimpin juga harus mampu merancang dan memilih semua tindakannya yang dilakukan oleh bawahannya dengan sangat efektif dan tentunya akan menghasilkan efisiensi dalam banyak hal, yaitu efisiensi waktu, efisiensi uang, dan jumlah orang yang akan melaksanakan perintah. Kesimpulan dari makalah yang dibuat oleh kelompok kami adalah bahwa konsep dasar kepemimpinan itu adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan bersama, baik di lembaga, instansi, atau tempat-tempat lain yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka seorang pemimpin dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik, kemampuan untuk memotivasi orang banyak dengan baik, dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dapat menyelesaikan berbagai masalah, dapat memimpin secara efektif. Tentunya dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Apabila hal tersebut sudah dapat diterapkan dengan baik dan benar, maka kepemimpinan dapat berjalan dengan sesuai rencana dan dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih.